Nah, saking gabutnya toh, bingung sih nggak jeneng channel opo, kita kasih nama itu aja. Tutor Gabut Official itu. Ini korban dari Insapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutor Gabut Official. Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini. Anginnya kenceng ya. Yang baru pertama kali menemukan Tutor Gabut Official, jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutor Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Baik. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutor Gabut ya. Tetap support Tutor Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Anginnya kenceng. Baik. Kita akan membahas lagi tentang Bapak yang satu ini, profesor dari Malaysia ini. Profesor dari Malaysia ini kenapa sih? Kok sepertinya kok ngeyel terus gitu loh. Ngotot terus bagaimana agar bahasa Indonesia itu depannya disematkan Melayu Indonesia. Kita juga kita simak aja lah. Kita simak video beliau kita simak sedikit. Oke. Kenegaraan. Yang dikatakan bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu, dan ini diakui oleh almarhum Presiden Soekarno, Prof. Muhammad Yamin, antara yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan negara Indonesia. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh, itu tahun 54 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ya asalnya bahasa Melayu, tapi dia rubah menjadi bahasa Indonesia atas kebangkitan nasionalisme untuk keutuhan politik antipoli Indonesia. Saya tak ada masalah dan sangat menyokong, sangat mendukung semangat nasionalisme yang kuat, kerana mereka berdasar pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kami pemuda-pemuda Indonesia ya mengaku kami bertahan satu negara Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Itu keselarasan dan soal pernyataan semangat kebangsaan. Tetapi dalam hal yang dikatakan fakta bahasa, fakta linguistiknya, nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahawa bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Jadi kalau di pihak Indonesia ada keterbukaan sedikit untuk ya, bagi saya istilah itu boleh saja kita berkompromi. Kita ada pengalaman dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABN yang digerakkan pada tahun 2000. Pendukungnya Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam. Dan ketika itu kita menemukan istilah bahasa Melayu Sempang Indonesia. Dan ini bagi saya satu jalan tengah, kompromi yang boleh diambil dengan tidak membuang nama bahasa Indonesia, tapi jangan juga membuang nama bahasa Melayu. Apa salahnya bahasa Melayu Indonesia? Itu satu. Dan bagi saya kita harus juga menghormati pandangan pemimpin tertinggi negara Indonesia. Presiden Jokowi sendiri apabila menerima gagasan daripada Yang Berhormat Perdana kita, beliau secara spontan mengatakan ya, saya mendukung, saya menyokong untuk bahasa kita diangkat. Arti itu pemahaman yang betul. Tapi yang lain saya kira itu bukan tidak faham, tapi mungkin soal sentimen kenegaraan. Bagi saya itu bagus dalam semangat nasionalisme, tetapi jangan kita lupakan atau kita nafikan bahawa bahasa Indonesia itu sebahagian dari bahasa Melayu. Kita bekerja sama mengangkat bahasa kita bersama, bahasa serumpun. Ya. Itu sih gagasan yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai perkara ini, bahasa resmi kedua ASEAN ini bukan sesuatu yang mudah nampaknya. Betul. Bagi Datuk Seri, apakah halangan-halangan dan bagaimana misi ataupun gagasan ini boleh menjadi kenyataan? Memang tidak mudah. Saya sendiri melihat bahawa selagi negara yang penutur bahasa Melayu terbesar Indonesia tidak menerima gagasan ini, memang sukar. Kecuali dengan ada perundingan secara timbang terima, sebagaimana yang berlaku dalam saya katakan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu,
dalam MABI, Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia, kita ada persepahaman penggunaan istilah bahasa Melayu Sempang Indonesia. Kalau demikian perundingan saya kira perlu digerakkan terus menerus dalam semua kelompok. Ada juga kelompok di Indonesia yang ikut serta dalam gagasan ini. Artinya bukan semua orang Indonesia menolak, sebahagian, tetapi tidak memperbesar kelompok yang ingin bersama ini. Kita memerlukan waktu sedikit. Kalau itu dapat diselesaikan, saya kira insya-Allah tidak ada halangan lain. Sebenarnya beliau ini juga tahu Sumpah Pemuda tahu, Sumpah Pemuda tahu. Terus pada waktu itu ada kongres kedua bahasa Indonesia di Medan 1954, dia juga menyebutkan seperti itu masih memakai bahasa Melayu sebagai akar bahasa. Ya memang benar, bahasa Melayu akar dari bahasa Indonesia, tapi dalam pembentukannya, dalam menyempurnakan menjadi bahasa Indonesia itu juga bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah. Menyempurnakan jadi bahasa Indonesia itu tidak mudah. Anda tahu bahwa 28 Oktober 1928 itu tulisannya kan Sumpah Pemuda, kan seperti itu. Kemudian disempurnakan. Untuk menyempurnakan itu juga tidak mudah butuh waktu berapa lama? Kan 28 sampai 72. 28 itu menggunakan ejaan Swandi. Kemudian 72 dirubah menjadi ejaan yang disempurnakan. Itu kan cukup lama, 44 tahun. Karena di video tadi kan beliau bilang ya tidak boleh menafikan, bangsa Indonesia jangan menafikan bahwa bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu. Ya tidak menafikan. Tapi Anda sebagai profesor juga jangan menafikan perjuangan para pendiri kami. Para pakar-pakar bahasa di Indonesia itu jangan dinafikan juga bahwa mereka berjuang sangat rumit waktu itu. Beliau berjuang sangat rumit. Dari merubah huruf OE jadi U aja, dari 1928 sampai 1972, 44 tahun. XYZ jadi XYZ itu juga bukan sesuatu yang mudah dulunya. Dipikirkan sangat jelimet seperti itu. Jadi Profesor Malaysia ini, Anda itu jangan menafikan juga bahwa perjuangan pemikir-pemikir bahasa Indonesia itu juga cukup berat, cukup rumit sekali. Jadi bukan berarti menafikan. Kita tidak menafikan bahwa bahasa Indonesia itu memang dulunya bahasa Melayu dulu, baru diperbaiki secara signifikan, diperbaiki sedikit demi sedikit. Dan bahasa Indonesia itu adalah bahasa kesatuan. Dari Sumpah Pemuda itu 3 hal menjadi satu gitu. Berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indah, bertanah air satu tanah air Indonesia. Ini satu dalam kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah gitu loh. Jadi harus dipahami juga. Begini kawan. Ini juga kita lihat dulu ya, kenapa kok dari Profesor Malaysia itu ngeyel banget agar disematkan Melayu di depan bahasa Indonesia. Kita simak, tak baca nih beritanya yo. Sejarah yo, baca dulu. Sup. Bahasa Melayu Malaysia atau bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Kita langsung ke bawah, ke sejarahnya saja ya. Nanti Anda bisa membaca keseluruhan ini. Ini panjang banget, jadi saya singkat. Kita membaca sejarah saja ini. Sejarah. Kita baca yang ini saja ya. Ini lebih mudah dan lebih cepat. Oke, sejarah. Pada era kemerdekaan Malaysia, Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama, memperkenalkan istilah bahasa Malaysia. Memperkenalkan istilah bahasa Malaysia sebagai nama untuk bahasa kebangsaan Malaysia karena terpengaruh dengan negara tetangga Indonesia. Istilah ini kemudian diterima dan dipakai secara meluas. Sebenarnya istilah bahasa Malaysia itu tidak disumbangkan oleh Tuanku Abdul Rahman yang di Pertuan Agung pertama, tetapi timbul secara spontan setelah tragedi 13 Mei 1969. Hal ini terbukti dalam pemberitaan media massa pada saat tersebut. Pada saat itu ada semacam persetujuan banyak orang terhadap istilah bahasa Malaysia. Namun Undang-Undang Dasar Malaysia tidak dirubah.
Pada tahun 1986, istilah bahasa Malaysia diubah menjadi bahasa Melayu. Perubahan ini dilakukan selaras dengan apa yang dimaktub dalam pasal 152 Undang-Undang Dasar Federasi Malaysia, yaitu bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Simak nih kawan. Pada tahun 2007 terjadi kebingungan dalam kalangan masyarakat dan kabinet mengenai istilah bahasa resmi negara. Apakah bahasa Melayu atau bahasa Malaysia yang sebenarnya betul? Pada 4 Juni 2007, Kabinet Malaysia telah memutuskan untuk mengubah penggunaan istilah bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia karena ingin menanamkan semangat persatuan kaum dalam kalangan rakyat, tetapi tidak berhasil. Simak kan. Kabinet mengarahkan semua kementerian, universitas, dan pusat pendidikan tinggi untuk memberitahu departemen serta lembaga terkait untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia dalam surat menyurat pemberitahuan dan dokumen. Namun hal itu tidak dapat dilaksanakan karena pasal 152 Undang-Undang Dasar Malaysia jelas mengatakan bahasa resmi negara adalah bahasa Melayu dan bukannya bahasa Malaysia. Oke, pantas kalau ini terjadi kawan. Di sejarah tadi dibacakan bahwa mereka tuh berputar-putar, kebingungan mencari identitas diri. Malaysia tuh kebingungan mencari identitas diri bahasanya. Awalnya bahasa Melayu, kemudian berubah menjadi bahasa Malaysia, berubah lagi menjadi Melayu Indonesia, terus berubah lagi, berubah-ubah sesuai berita yang saya bacakan tadi. Jadi begitu bahasa Indonesia itu udah melegenda, mendarah daging di darah orang-orang Indonesia, mereka pengen nebeng. Kalau pengen nebeng harusnya dibicarakan dengan baik-baik toh, ngomong dengan baik-baik. Kan ini enggak. Mereka punyai alam Melayu, propaganda alam Melayu seperti itu, dengan semaunya saja. Begitu kawan. Jadi hal yang wajar lah kalau mereka sudah orang dia sendiri kebingungan mencari identitas diri mereka. Sedangkan bahasa Indonesia balik lagi itu kesatuan Sumpah Pemuda. 3 dalam 1 gitu. Pengertiannya ya berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air. Ya wes telu ya jodoh tate gitu loh. Kalau mamanya Indonesia itu pengen mengajukan sebagai bahasa resmi ASEAN, ya biarlah bahasa Indonesia. Enggak usah ditambah bahasa Melayu, bahasa Indonesia diajukan saja. Nanti biar publik menilai sendiri antara bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia itu bagusan mana, dipilih yang mana, kan begitu tuh. Karena untuk membentuk bahasa Indonesia itu tidak mudah. Satu huruf OE jadi U aja 44 tahun. Bayangin. Oke, cukup sekian ya. Dari Tutor Gabut Official, ada salah kata maaf. Kalau ada yang baik ya dukung, kalau tidak baik ya luruskan seperti itu. Oke? Ada salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official. Tutor Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.